pakai tungku kayak gitu biar anget ya, karena dingin suasananya. Itu masak pakai kayu bakar, ditungguin sampai masak jagung bakar di situ, ketela dimasukkan di tungkunya seperti itu. Nah itu masih teringat. Nah itu konsepnya saya bikin seperti itu, makanya kita namakan Kampung Jawa Pawone Simbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Artarina. Saya lahir di Semarang tanggal 12 Januari tahun 1978. Domisili di Batang di Jalan Pemuda Gang Cermai. Awal-awal tahun 2008 itu saya resign dari perusahaan farmasi. Nah, qadarullah alhamdulillah bikin istilahnya usaha baru. Itu awalnya Bandeng Presto dulu, karena saya dari Semarang hijrah ke Batang bikin Bandeng Presto. Nah ini alhamdulillah qadarullah orang tua kami, ibu kami dan mertua saya itu punya barang-barang antik itu banyak sekali, dan istilahnya warisan panci-panci, istilahnya panci-panci yang di dapur itu banyak sekali tidak kepakai, karena ibu saya dulu catering, mertua saya dulu perias. Nah itu barang-barangnya yang kuno-kuno tidak terpakai. Nah nggak mungkin barang-barang itu dijual, karena memang warisan dan barang-barang misalnya kursi kuno, lemari kuno. Nah itu kalau dijual itu harganya nggak seberapa, istilahnya seperti itu. Makanya barang-barang itu saya ambil, saya bikin joglo di sini di Batang ini. Saya beli rumah joglo Jepara waktu itu, saya pasang 3 joglo, dan barang-barangnya orang tua itu saya angkut, karena memang itu barang-barang yang terbengkelai, sudah tidak terpakai karena orang tua sudah meninggal. Kita tata di rumah joglo. Nah terus waktu itu kita bismillah bikin warung yang konsepnya itu konsep istilahnya jadul, makanannya juga jadul, makanan tempo dulu. Jadi istilahnya kalau ada orang yang datang itu serasa di rumah simbahnya, kayak gitu. Dulu saya datang di rumahnya simbah itu kan mesti pagi-pagi itu udah pakai tungku kayak gitu biar anget ya, karena dingin suasananya. Itu masak pakai kayu bakar, ditungguin sampai masak jagung bakar di situ, ketela dimasukkan di tungkunya seperti itu. Nah itu masih teringat. Nah itu konsepnya saya bikin seperti itu, makanya kita namakan Kampung Jawa Pawone Simbah, karena ada 3 joglo di situ. Waktu itu ada 3 joglo seperti kampung. Terus habis itu bikin Pawone Simbah, karena yaitu barang-barangnya itu barang-barangnya simbah semua, itu warisannya simbah, awalnya seperti itu. Waktu launching itu Masya Allah alhamdulillah yang datang itu luar biasa, sampai viral.
dan sampai semua stasiun televisi itu menayangkan pawone simbah ini dengan masakan-masakan jadulnya, ya sampai seviral itu, maksudnya yang datang banyak, ya kita nambah kursi lagi, nambah joglo lagi, sampai seperti itu. Ini sudah hampir 5 tahun. Makanannya hampir 35 macam. Seluruh istilahnya kita gali dulu masakan-masakan desa yang ada di Batang dan Pekalongan ini. Tidak hanya itu, ya pokoknya seluruh Nusantara masakan-masakan desa yang tradisional itu kita gali, seperti ya kayak kita Megono itu ada, terus Megono Demang itu kan sudah hampir punah katanya di Batang, ini kita tampilkan lagi. Ternyata banyak banget yang suka gitu ya, semacam buntil, daun pepaya, sayur lodeh, sayur asem, terus botok telur asin, yang daun bungkus daun-daun, pepes, itu semua yang tradisional, yang istilahnya yang dulu masakan-masakan nenek rumahan itu kita tampilkan semua, biar orang yang datang itu kangen suasananya. Ini di rumahnya simbah, maem di rumahnya simbah, langsung ngambil ke pawon. Itu kan dulu ke usia saya itu pulang ke desa itu seperti itu, pulang ke rumahnya simbah, dah kalau ke rumahnya simbah langsung ke dapur, langsung ngambil sayur dari pancinya, ya panci yang gosong-gosong seperti itu, tapi itu sedepnya minta ampun, dan itu ngangen nih. Konsepnya sebenarnya seperti itu, saya pengen menciptakan suasana yang ngangen nih. Jadi orang itu datang lagi, atau istilahnya pulang lagi ke rumah simbah, nengokin simbah terus. Nah istilahnya seperti itu. Jadi pelanggan yang kesini itu tidak hanya istilahnya ngicipi kuliner masakan desa, tetapi yaitu kangen suasana rumahnya simbah zaman dahulu. Kalau resep-resep sebenarnya saya itu nggak bisa masak, Mas. Saya itu nggak bisa masak, memang benar-benar pure orang bisnis. Kodarawah saya punya UKM ibu-ibu pembikin kue. Ibu-ibu ini ibu-ibu rumah tangga biasa sebenarnya, tapi masakannya ternyata luar biasa. Masakannya tuh enak-enak. Jadi bikin sayur lodeh ya enak, bikin sayur asemnya enak. Ini makanya ini ibu-ibu UKM ini itu saya rekrut yang benar-benar masakannya enak, yang benar masakannya itu sedap. Saya rekrut, saya ajak untuk kerjasama untuk mengembangkan pawone simbah ini, kayak gitu. Kalau dari sayanya sendiri bikin sayur lodeh aja saya nggak tahu bumbunya apa kan. Ini kita kan di daerah Lebo, desa Lebo. Ini kita juga rekrut ibu-ibu yang di Lebo ini yang pinter masak, kita ajari juga. Jadi istilahnya sekarang kan sudah ter-SOP kan ya, maksudnya lodeh itu sudah ada SOP-nya. Jadi sesuai dengan SOP-nya resepnya kita. Ini kita sudah punya SOP sendiri untuk pawone simbah itu dengan rasa yang spesifik gitu. Bestsellernya itu sebenarnya semuanya bestseller, Mas, karena memang semua ya kalau saya lihat yang di sini tuh yang ngambil botok, yang ngambil garang asem, ya sayurnya kalau nggak sayur lodeh ya asem, oblok-oblok daun singkong, oseng daun kates itu kalau saya lihat di meja tuh kayak diambil semua gitu. Dicipi semua itu kayak gitu. Nah itu kadang-kadang mereka kalau misalkan nggak ngambil garang asem atau botok, tapi mereka pasti akan bungkus bawa pulang gitu. Alhamdulillah semua favorit karena semuanya ludes insya Allah. Saya benar-benar menciptakan suasana yang benar-benar klik ke mereka, ngangeni, dan mereka itu dengan suka hati, sukarela menjadi istilahnya pelanggan yang setia, yang baik. Jadi tidak hanya datang aja, tapi yaitu ikut mempromosikan dan ikut memviralkan. Itu Kodarawah alhamdulillah waktu buka pertama itu langsung viral dan pengunjungnya membludak. Yang awalnya saya mempersiapkan hanya 12 karyawan, alhamdulillah sekarang bisa 57 karyawan. Kita punya sendiri juga linknya pawone simbah, di situ ada menu-menunya komplit, tinggal ngeklik aja.
nanti sudah langsung masuk ke admin kami, alamatnya di mana, kita kalau untuk daerah Batang Pekalongan bisa kita kirim. Itu semenjak pandemi kemarin. Nah, waktu pandemi itu kemarin kita mempersiapkan untuk pemesanan via online, tidak hanya di GoFood, tapi Pawone Simbah punya link tersendiri untuk pemesanannya. Iya, karena itu memang komponen utama untuk suatu bisnis ya Mas. Bisnis itu kita ya memang harus mempersiapkan bagaimana digital marketingnya itu. Jadi dari promosinya sebelum saya buka, jadi mulai saya prepare itu sudah digitalnya itu sudah jalan dulu. Ketika launching itu alhamdulillah pengunjung itu sudah banyak yang tahu, dan tidak hanya banyak yang tahu, tapi mereka tuh justru penasaran. Kapan bukanya itu sudah penasaran sebelum buka dulu. Jadi waktu kita launching, alhamdulillah langsung rame. Kayak gitu. Jadi kayak Ahmad Dhani pun kesini tidak hanya satu kali, tetapi waktu itu hanya sama Mbak Mulan Jamilah, sama manajemennya. Dan setelah itu beliau lewat lagi itu dengan putra-putranya, dengan manajemennya yang istilahnya itu waktu itu ada 9 mobil diajak semua ke sini. Dan Ahmad Dhani itu justru dia yang mempersilahkan, istilahnya mempersilahkan manajemennya dan putra-putranya. Sini sampai mana? Sini, ayo, ini makan, piringnya di sini. Ini kalau mau ambil minum di sini, maamnya ini nih. Justru dia yang istilahnya seperti tuan rumahnya kayak gitu. Jadi saking istilahnya senengnya mungkin kembali ke rumah nenek ini tadi ya. Jadi dari manajemennya, dari putra-putranya itu malah yang menerangkan Ahmad Dhani, ini ikan P, ini ikan asap, ini enak, ini ada telur dadanya seperti ini. Nah itu yang menerangkan malah Ahmad Dhaninya. Dimas Seto itu kesini sama Tengku Wisnu. Setelah itu ngajak istrinya. Tadinya sini rombongan teman-temannya, habis itu ngajak istrinya dan keluarganya. Itu harapannya seperti itu terus Mas. Maksudnya saya pun pelanggan juga harapannya kalau kesini sama keluarganya, besoknya ngajak temennya. Kalau kesini sama temennya, besoknya ngajak orang tuanya, ngajak keluarganya. Harapannya seperti itu terus. Kita itu tidak kepengen istilahnya berbisnis hanya di dunia saja, tapi insya Allah di akhirat. Visi misinya harus seperti itu. Kita bisnis ini jangan sampai cari dunianya saja. Istilahnya yang penting itu malah justru akhiratnya. Nah itu intinya di visi misinya di situ. Kita pengen mencari berkahnya, yang halalan, toyiban, tidak hanya zatnya tetapi caranya mencari, dan Allah itu suka. Tidak pakai modal riba, itu yang utama ya. Jadi kita tidak pinjam riba sama sekali, tetapi ya benar-benar pure bisnis dari nol, mengembangkan usaha dari nol, dari mulai nabung, tidak riba, tidak goror, tidak masir. Nah itu kita benar-benar pelajari. Jadi bagaimana cara berbisnis, bermuamalah yang secara syariah. Kalau yang baru mau memulai usaha, yaitu tadi ya, maksudnya yang istilahnya dari nol. Saya pun juga dari nol, jadi tidak melihat saya sekarang seperti ini. Dulu 12 tahun yang lalu saya juga merintis, benar-benar merintis dari modal 1 juta rupiah bikin bandeng presto itu. Udah, yang kita punya apa itu sudah, itu dilakukan dulu. Tidak usah istilahnya pengen berbisnis tapi nggak punya modal, nggak punya uangnya itu kurang. Nah, itu kalau pejuang bisnis apapun itu tidak akan jadi kendala, istilahnya seperti itu. Jadi jangan berpikiran dulu, wah mau usaha nggak punya modal, wes tak utang dulu, tanda tangan, nanti gampang nyicilnya dari hasil. Itu tidak bisa, karena riba itu akan dihancurkan, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Entah itu kapan, pasti akan dihancurkan riba itu. Nah insya Allah nanti dengan seperti itu akan berjalan lancar. Nanti Allah yang akan yang memperjalankannya, nanti Allah yang istilahnya mendatangkan istilahnya rizki, mendatangkan pelanggan. Nah itu dari situ. Sukses itu apa ya? Sukses itu kalau menurut saya itu, kalau pandangan sukses itu orang lain-lain ya. Ada yang berpandangan sukses itu punya usaha yang banyak, istilahnya punya kekayaan yang banyak. Itu setiap orang pasti akan pandangannya ke situ.
Kesuksesan itu seperti itu loh. Kalau saya, sukses itu bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Karena tujuan akhir kita itu tidak untuk mencari dunia. Kalau dunia ini, rezeki ini sudah diatur, kita tuh entah ya, saya hanya diam seperti ini aja. Itu kalau rezeki saya ya pasti datang. Gimana caranya kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Sudah itu. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu Allah suka. Udah, sukses itu. Karena titik akhir kita itu hanya kematian. Kalau kita belum husnul khotimah, kekayaan banyak tapi membuat kita istilahnya lupa pada Allah, kita membuat Allah itu murka sama kita, untuk apa gitu. Tapi kita tidak mendapatkan apa yang harusnya kita cari, itu husnul khotimah. Itu yang penting. Itu sukses itu kalau kita sudah mencapai ke titik akhir husnul khotimah, nah itu insya Allah kesuksesan itu ada di situ. Ini tadi mungkin sekilas istilahnya apa ya, kalau wejangan ya nggak wejangan, inspirasi juga ya hanya sekumit. Ini istilahnya perjalanan hidup. Insya Allah kita mudah-mudahan di bisnis kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.